変身 Hari Jumat kemarin, tanggal 16 Juni 2023, Toko Fans itu dikejutkan dengan penampilan rider yang sudah sangat lama sekali kita tunggu-tunggu. Jadi di suatu project, tampilan dan kemunculan rider ini tuh bener-bener udah ditunggu-tunggu banget nih. Apalagi buat yang pada ngikutin projectnya. Yes, wujud dari Kamen Rider Zain sudah muncul dan bisa kita lihat dengan jelas ya. Info ini sebenarnya mau langsung Anda bahas besok Sabtunya tanggal 17, tapi agak takut juga karena info ini tuh belum ada dari official Kamen Rider Outsiders-nya di tanggal 16-nya itu ya. Berarti ini tuh memang bocor entah dari mana dan juga kecepatan. Ya udah, pembahasannya kan di sini dipending dulu nih. Jadi faktor pertama ya untuk jaga-jaga dan juga hati-hati, dan faktor kedua itu karena Anda yakin hari Minggunya juga udah bakalan keluar detail dan infonya yang dari officialnya dan lebih jelas lagi. Nah, biasa Anda dapat source-nya itu dari Twitter, teman-teman ya, dari langsung si official Kamen Rider Outsiders-nya. Beneran di sini. Jadi sekitar Jumat malam atau Sabtunya pada rame tuh di Twitter ya yang bahas soal ini pada kena copyright. Jadi itu pada kena copyright semua dan kena take down gara-gara nge-publish gambar dan bahkan trailer Kamen Rider Zain dari Kamen Rider Outsiders ini. Sekarang udah tenang dan juga aman. Jadi marilah kita langsung bahas sekarang ya. By the way guys, sekarang tuh lini figur tuh lagi rame banget nih ya. Jadi Gits itu kan udah keluar Magnum Boost, ada entry form juga. Pastinya yang gak sabar nunggu yang lain kayak Tycoon, Nago, dan juga si Bava itu keluar ya. Nah, kalau beli figur biasanya Anda itu selalu belinya itu ke Hexagon Toys. Jadi mau ready, mau pre-order, kalian itu bisa langsung aja ke Hexagon Toys. Jadi ada lini SAF, ada Sodo Double X, dan banyak dan lengkap pastinya ya. Jadi cari yang selain Kamen Rider juga ada di situ. Jadi berbagai lini dan juga berbagai jenis ya. Marvel, DC, Mario, Sonic, dan lain-lain ya. Jadi ada di Instagram dan juga ada di Tokopedia-nya. Jadi bagi yang mau, silakan kalian langsung mampir, cek aja linknya di deskripsi ya guys. Soal ini nyambung sama nanti penayangan Kamen Rider Outsiders episode ketiga yang sudah ada desas-desus Kamen Rider Zain itu bakalan muncul. Ternyata benar bakalan muncul dari teaser yang bocor ini. Berarti ini teaser atau preview keduanya ya untuk yang episode 3. Jadi preview teaser untuk Kamen Rider Outsiders episode ketiga ini udah pernah Anda bahas ya. Yang highlightnya itu ada munculnya si Kamen Rider Bronze Drive dan juga si Sakuya Tachibana. Tachibasan. Jadi mari kita lanjutkan lagi pembahasannya, terutama untuk Kamen Rider Zain nih. Jadi kita berprediksi ria kembali. Jadi info penting dulu di awal untuk tanggal penayangannya. Jadi silakan kalian catat ya. Kamen Rider Outsiders episode 3 itu bakalan tayang 23 Juli 2023. Sebulan lagi ya. Jadi tetap sabar menunggu pastinya. Oke, sebelum membahas beberapa hal baru dan juga Kamen Rider Zain di video kali ini, kita bahas poster penayangannya dulu yang sudah keluar nih ya. Jadi ya masih dengan style dan gaya yang sama posternya, bahkan dari episode ke-0-nya dengan background hitam, terus juga beberapa rider yang bakalan muncul dan jadi highlight, dan juga pecahan-pecahan kaca yang memperlihatkan beberapa karakter yang bakalan hadir juga. Jadi episode 3-nya itu akan berjudul The Battle Fight Resumes and Zain's Birth. Jadi pertarungan berlanjut dan kelahiran Zain. Di tengah ada Kamen Rider Zain tentunya yang wujud dan visualnya sudah bisa kita lihat dengan jelas. Penjelasan lebih lengkapnya ya nanti teman-teman ya, dan masih di video ini. Ditunggu teman-teman, simak sampai beres. Penampakan dua rider lainnya itu ada Kamen Rider Bronze Drive dan juga Kamen Rider Horobi. Dan untuk bagian pecahan kacanya hanya ada 3 karakter di sini, yaitu Sakuya Tachibana dari seri Kamen Rider Blade, ada Saiba Nico dari seri Kamen Rider X8, dan juga Horobi dari seri Kamen Rider Zero One. Apakah Tachibana-san di sini yang bakal jadi usernya Kamen Rider Zain? Sabar, kita bahas khusus di akhir-akhir ya. Menarik soal ini. Dan sekarang coba kita sedikit nge-breakdown teaser keduanya untuk episode ketiga ini, sambil mencari dan juga memprediksikan hal baru yang bakalan muncul nantinya. Oke, let's go. Di awal teaser ini ada 2 anggota Foundation X yang memang punya andil besar ya untuk Project Outsiders ini. Jadi mengingatkan lagi, mereka berdua itu bernama Rando Joseph dan juga Ecole ya. Yang rambut merah itu si Rando Joseph, dan juga yang ini nih yang agak tampan ini si Ecole ya.
Nah, sepertinya mereka ini tuh sedang menyaksikan kebangkitan Bano yang bangkit kembali dan menjadi Kamen Rider Bronze Drive. Jadi untuk teori kebangkitannya seperti apa, nanti kita saksikan saja ya. Jadi soal ini juga semoga bisa terjelaskan lah. Sama seperti kebangkitan Desas kemarin yang memang ada sedikit teorinya ya, yang sampai pakai decknya si Odin ya. Dan tentu masih sama, dia itu menggunakan Bano Driver. Dan kalau ngomentarin soal visualnya Kamen Rider Bronze Drive ini ya sudah kemarin ya. Yang ini pada nggak rewel nih ya, repen bang, nggak ada loh komentar kayak gitu. Tapi kemarin yang Tycoon pada komen repen bang, repen semua ya. Ya mungkin hype-nya beda kali di sini ya. Dan di sini ada kehadiran Saiba Nico juga dirasa akan krusial nih di episode ketiga ini. Jadi setelah dia itu muncul ya di akhir episode 2 kemarin ya, di hadapannya si Desa sama si Ren ya. Dan dia itu emang lagi kerja sama juga sama Horobi. Dan kalau menurut deskripsi, Saiba Nico ini tuh punya andil karena dia itu sudah meribut Kamen Rider Chronicle dan langsung pergi ke tempat organisasi si Board itu berada. Organisasi board yang ada dari serial Kamen Rider Blade ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan Zain Driver. Nah, ini kejutan nih. George Karizaki dari seri Kamen Rider Revised juga akan hadir di Kamen Rider Outsiders episode 3 ini. Menurut Anda cocok-cocok aja ini ya, karena memang base-nya dia ini tuh ilmuwan jenius, fans Kamen Rider juga. Jadi ya patut dinanti andil apa dari George di episode ketiga ini. Anda sih pengen lihat George itu ketemu Dan Kuroto atau Amatsugai ya. Itu vibe-nya pasti bakalan asik ya. Ya pasti nanti ekspresinya kayak kemarin-kemarin ketemu sepuh-sepuh rider gitu ya. Dimana George itu memang ngefans sama Kamen Rider. Jadi kayak bisa terjelaskan gitu. Jadi kalau dia mau masuk kemanapun tuh kayak bisa. Karena base-nya dia itu fans Kamen Rider. Dan George juga katanya bakalan punya andil menyelesaikan Zain Driver bersama Saiba Nico. Selain Saiba Nico, menurut Anda kehadiran Sakuya Tachibana sih yang paling penting di episode ketiga ini. Sampai kemarin kan kita ngomongin teori juga yang cukup panjang perihal kehadiran dia ini yang lagi meneliti Rider Cards di Decade dan juga kartu Undead dari Blade. Kok bisa ada persamaannya? Selain itu juga perannya yang sempat kita perbincangkan kemarin, apakah jadi Sakuya Tachibana atau jadi Kohei Sensei yang dari Kamen Rider Forza ini ya. Dan menurut sinopsis, setelah diselesaikan oleh Saiba Nico dan juga George, yang bakalan mengaktifasi Zain Driver ini adalah Tachibana-san. Yang sekarang posisi dia adalah CEO, akan direktur dari organisasi Board. Dan ini dia belt milik Kamen Rider Zain bernama Zain Driver. Gak heran George Karizaki juga punya andil ikut menyelesaikan driver ini. Dilihat dari kopernya dan tulisan warning yang selalu ada di pojok itu tuh ya. Jadi Deathstream driver gini, juga driver juga gini. Ya cuman copy paste aja gitu ya, cuman diganti doang ya namanya apa. Ini kan Zain System, terus juga sama diganti si logonya gitu ya. Yang tulisan kayak be very careful with this system bla 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 gitu ya. Jadi aneh mau ngomentarin lebih soal beltnya nanti ya bareng sama Kamen Rider Zain. Jadi salah satu pertarungan yang dinanti oleh Ane di episode 3 ini yaitu Kamen Rider Horobi melawan Kamen Rider Bronze Drive. Siapakah yang lebih unggul? Sepertinya Bronze Drive ya. Bano itu nggak main-main kuatnya ya. Jadi awal lihat juga di sini Ane sempat kebingungan. Loh kok Bronze Drive di sini make attach arrow? Nah, pertama pas lawan Horobi dia itu kan memang pakai handle can ya. Tapi mungkin ketika lagi dalam situasi gelut ya Horobi yang biasa itu pakai attach arrow yang jadi senjata khusus dia mungkin keambil gitu senjatanya ya dan dipakai sama si Bronze Drive atau si Bano ini. Lagi di pertarungan sengit ini malah datanglah si Kamen Rider Zain yang sepertinya bakalan langsung ngehajar si Bronze Drive. Jadi mungkin asumsi kita ya tadi pertarungan Bronze Drive dan Horobi unggul gitu si Bronze Drive ya. Tapi malah datang si Kamen Rider Zain yang jadi kejutan ya. Jadi di akhir teaser ini kita juga diperlihatkan dengan tampilan usernya dari belakang untuk Kamen Rider Zain ini. Yang tentunya makin bikin kita itu penasaran ya dan bertanya-tanya siapakah dia ini. Jadi jangan lupa guys, diingatkan lagi Kamen Rider Outsiders episode 3 berjudul Pertarungan Berlanjut dan juga Kelahiran Zain bakalan tayang tanggal 23 Juli 2023. Nah mari sekarang kita bakalan fokus membahas soal Kamen Rider Zain sebelum nanti dia itu beraksi di episode ketiga. Bakalan menarik pastinya ini ya. Kalau kalian udah punya teori dan juga prediksi sendiri, jangan lupa pastinya untuk kita saling share di kolom komentar ya. Jadi kita bahas visual dari Kamen Rider Zain terlebih dahulu di sini. Tentu soal tampilan visualnya udah kita tunggu-tunggu banget karena sebelumnya dari penjelasan dan penggambaran yang ada bahkan dari episode 0 ya, si Zain ini diperkenalkan.
Jadi bentuknya Zain itu cuman bisa kita lihat masih dalam kayak bentuk data gitu teman-teman ya. Awal-awal, maaf nih ya, Ana mau menyampaikan 2 kekecewaan Ana dulu. Pertama, soal bentuk Kamen Rider Zain bisa diperlihatkan pas episodenya itu menurut Ana sih pas udah bener-bener tayang aja, biar kejutan. Tapi ini di preview udah diliatin aja gitu ya, dengan jelas pula ya. Tapi ya memang kebiasaan Toei ya seperti itu ya. Jadi nge-spoiler duluan, udah agak jarang juga gitu ya, ada kejutan yang real time terjadi di episodenya ya. Jarang teman-teman ya, bukan nggak ada. Jadi ya mungkin juga ini salah satu strategi juga biar orang-orang itu ya tertarik. Wah, Zain seperti ini nih, gua jadi penasaran pengen nonton, mungkin kayak gitu. Dan kedua teman-teman ya, setelah muncul dan kita diperlihatkan jelas nih ya dengan bentuk dan visualnya, menurut Anda bentuknya agak kurang memuaskan. Subjektif teman-teman ya. Jadi sebagai sebuah entitas yang udah digembor-gemborkan nih, bakalan kuat banget, bahkan bisa jadi satu ancaman yang bisa menghancurkan dunia gitu ya. Ya menurut Ana ini biasa aja sih ya. Jelek enggak, cuman kayak kurang apa gitu ya. Jadi kayak berasa kurang gahar ya. Zain ini kan kayak kebalikan dari Arc gitu kan ya. Jadi coba kalian lihat tuh bentuknya Arc Zero yang serem dan gahar gitu, dan kayak full mekanik gitu kan badannya sama kepalanya gitu ya, sama helmetnya ya. Kalau Zain menurut Anu ya agak kurang aja gitu ya. Tapi ya sesuai tujuannya guys di sini ya. Dia kan itu perwujudan dari seluruh kebaikan. Jadi ya mungkin eksekusinya seperti ini. Dibuatnya itu putih, bersih, anggun, dan juga gagah ya. Nah, silakan kalian komentarin soal bentuk Kamen Rider Zain ini juga di kolom komentar. Kalian suka apa enggak di kolom komentar pastinya tulisnya ya. Mungkin keresahan para Toku fans akhir-akhir ini tuh rider baru yang muncul itu selalu mengenakan jubah ya. Kenapa sih pada pakai jubah mulu? Ya iya sih ya, tapi kalau dilihat jubahnya si Zain ini nggak receh loh ya. Jadi nggak kayak di Cat 21 yang kayak pakai terpal terus ditempel-tempel kartu kayak pakai double tip gitu ya. Ini kayak bahannya itu untuk jubahnya ya dari kain tebel dan doff ala-ala kostum Ultraman gitu ya. Bagus lah ngelihat jubahnya ini ya, apalagi di bagian dalamnya yang warnanya biru muda seperti itu dan juga ada alur-alurnya, itu keren menurut Ana ya. Udahlah, jangan komen repen mulu, bosen Ana juga ya. Menurut Ana ini udah kayak rider baru juga kok ya. Walaupun banyak yang bilang bentuk helmetnya itu kayak Freezing Bear-nya Zero One katanya ya. Mirip aja. Ana yakin sih ini mirip aja, bukan repaint teman-teman ya. Terus armor bagian dadanya ya itu kalau kalian lihat kayak seragam-seragam admiral gitu ya. Jadi biar menambah kesan gagahnya. Nah, sekarang kita itu lanjut ke beltnya ya. Jadi kalau kalian tanya, ini Kamen Rider-nya itu dari universe mana sih lebih tepatnya? Menurut Anda sih dari universe-nya Zero One ya. Jadi ya karena juga sesuai teori dia itu kebalikannya dari Arc ya. Jadi kejahatan dan juga kebaikan. Dan bentuk ridernya makanya mengarah ke bentuk-bentuk rider-rider yang udah ada di Zero One ya. Dan beltnya seperti ini. Dia itu menggunakan Prograiski. Jadi beltnya namanya juga udah disebutkan tadi ya, yaitu Zain Driver. Dan kalau melihat dari sistem kerjanya, kayaknya ini tuh bakalan kayak Thousand Driver ya, milik Kamen Rider Thousand atau si Amatsugai. Bedanya, ini tuh hanya menggunakan satu Prograiski aja, yang tipenya itu sama kayak Amazing Kaukasus Prograiski. Lihat aja bentuknya teman-teman ya. Dari strip-stripnya bentuknya itu sama banget kok ya. Kayak Eden juga kayak gitu teman-teman ya, Eden Prograiski ya. Dimana Prograiski ini ketika dipencet tombolnya, dia itu bakalan terbuka otomatis untuk bagian cover key-nya ya. Jadi no protes lah soal drivernya ini. Menurut Ana ini keren drivernya ya. Matching juga sama si Zain-nya. Kira-kira itu dia komentar Ana perihal bentuk dan visual dari Kamen Rider Zain ini. Kalau menurut kalian gimana? Sekali lagi silakan kalian komentar di bawah juga ya guys. Menjelaskan lagi secara singkat soal Zain. Ini mohon maaf, Ana harus jelaskan berkali-kali ya, biar nancep juga ke kepala kalian ya. Kayaknya setiap bahas-bahas kalau yang outsider ini, setiap ada Zain, Ana selalu sebisa mungkin jelaskan. Tapi di sini Ana jelaskan lagi secara singkat ya. Jadi Zain ini kan adalah kecerdasan buatan yang menilai dan juga memonitori niat baik umat manusia. Dan tiba-tiba si Zain ini tuh lahir ke dalam sebuah network atau jaringan. Jadi mirip-mirip Arc lah ya. Karena si Zain ini bisa dibilang tidak mentolerir kebencian ya. Jadi Amatsugai itu khawatir si Zain ini tuh bisa membawa ke kepunahan manusia. Mirip sama serial Moon Knight. Kayak gitulah ya. Jadi nggak bisa dipungkiri lah, di setiap hati manusia itu mungkin aja ada itikat kejahatan walau hanya sedikit sekali. Jadi yang begini aja si Zain ini tuh bisa langsung bertindak dan musnahin para manusia ini. Jadi singkatnya tuh kayak pukul rata lah ya. Makanya diperlukan kejahatan untuk melawan kebaikan. Ini khusus untuk Project Outsiders ini, dimana ya pada umumnya kejahatan itu dibalas sama kebaikan ya. Jadi ya bisa dibilang ini tuh kebaikan yang dirasa berlebihan gitu ya. Jadi makanya dibutuhkan kejahatan, yaitu dengan membentuk aliansi dengan nama Project Outsiders ya. Mengumpulkan rider-rider jahat
di masa lampau untuk bertarung melawan Zain. Keren sih ini menurut Ana ya, untuk konsep ceritanya ya. Nah, mari sekarang kita ke beberapa teori termasuk spekulasi siapakah user dari Kamen Rider Zain ini. Walau kata orang-orang dan beberapa rumor dipercaya usernya itu adalah Sakuya Tachibana, tapi sampai sini Ana no clue at all loh ya. Jadi ada 3 kandidat kuat yang paling ramai diperbincangkan di sini. Sampai kemarin Ana juga post di fanpage soal ini dan udah banyak juga yang komentar. Dan sekarang mari kita bahas di video ini. Jadi pertama itu ada si Mamang Tsukasa Kadoya. Dan kedua itu ada Sakuya Tachibana. Dan ketiga ada Dan Kuroto. Pertama itu si Mamang. Kok bisa Mamang? Jadi kalian lihat nih, gambar ketika Zain ini tuh lagi beraksi di episode ketiga ini ketika hendak melawan Bronze Drive. Dia itu lagi memegang Rider Cards yang jelas-jelas itu adalah milik Kamen Rider Decade. Aktivasinya juga gimana? Ya Anda bingung, masa dimasukin ke Zain Drivernya? Kan dirasa nggak mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Siapa tahu kan punya fitur juga gitu untuk ngebaca barcode-nya si Decade gitu ya. Si Zain Driver ini bakalan menarik ya. Jadi ada 2 fitur ya, baca progress key dan juga baca si Rider Card ya. Ini juga menyambung sama kartu Forze Basic Form dan juga Forze Cosmic States ya yang diteliti oleh si Tachibana-san kemarin. Walau Mamang lagi sibuk-sibuknya di G-Series, tapi kalau dia tiba-tiba muncul di Project Outsiders ini bakalan jadi kejutan yang super mantap sih ya. Jamin Ana bakal pecah itu ya. Karena dari karakter juga menurut Ana masuk-masuk aja nih si Mamang ya. Dan kedua itu ada Sakuya Tachibana ya. Jadi user yang paling dipercaya bakalan jadi Kamen Rider Zain. Probabilitasnya paling tinggi, faktor paling kuat karena dia itu jelas-jelas memang hadir di episode 3 nanti. Terus dia juga yang meneliti Rider Card tadi. Ya tinggal dipakai aja gitu kan ya. Karena kan memang dia yang teliti ya. Dan sesuai sinopsis yang udah Ana jabarkan pas breakdown tadi, dia yang nanti itu akan mengaktifasi Zain Driver setelah diselesai dikembangkan oleh Saiba Nikko dan juga George Karizaki. Cuman kalau Tachibana-san yang memang jadi usernya pada akhirnya ya terkesan biasa saja. Bisa dibilang Zain ini kan memang tujuan akhir dari Project Outsiders ini gitu ya. Kayak final boss-nya lah ya. Jadi Ana harapkan ya ada kejutan lagi yang memang bikin wah gitu ya. Dan kandidat ketiga ada Dan Kuroto. Dan Kuroto Anda berani bilang jadi karakter yang paling menarik perhatian ya di Project Outsiders ini ya sejak pertama kali kemunculannya ya. Jadi kemunculannya itu memang jadi daya tarik gitu ya biar orang-orang tuh nonton Project Outsiders ini. Karakternya unik, cukup sengklek dan gila juga gitu ya. Tapi kalau melihat aksi dari Kamen Rider Zain sepintas teman-teman ya, kayak agak terlalu kalem gitu ya karena memang kebaikan gitu untuk seorang Dan Kuroto yang urakan lah ya. Dan juga karena sebelumnya Dan Kuroto itu memang sudah dipakai oleh ARC sehingga dia itu mendapatkan form baru yaitu Genmu Musou Gamer. Jadi baru dapat form baru udah berubah lagi jadi Zain. Jadi dirasa kayak gak mungkin tapi ya bisa-bisa aja gitu ya. Oke, jadi mari kita lihat lagi ke gambar usernya yang dari belakang di teaser tadi. Jadi no clue at all sekali lagi. Walau memang probabilitas paling gede itu ya Sakuya Tachibana. Tapi di sini terlihat penampilannya itu kayak berbeda, teman-teman ya. Tadi Sakuya Tachibana terlihat kayak mengenakan jas ya, terus rambutnya juga kayak begitu ya, agak-agak kayak aceng. Nah, ini tuh dia itu pakai jaket kulit dan juga celana jeans. Beda lah gitu ya soal penampilan. Terus ini rambutnya juga terlihat pendek. Malah Anda bilang ini mirip si Hidetoshi Nishijima yang jadi Kotaro Minami di Kamen Rider Black Sun. Mirip kayak gitu penampilannya ya. Rambut hitam pendek ya. Takutnya bagian Sakuya Tachibana yang dipercaya jadi usernya juga di sini cuman buat ngegocek doang. Apakah karakter baru atau memang yang sudah ada selama penayangan Kamen Rider Outsiders ini tapi kita tidak sadari? Ya bikin penasaran banget tentunya ya. Apakah Amatsugai juga bisa nih ya? Bisa mungkin ya. Aduh, rame banget ya ngomongin soal ini ya. Jadi oke guys, itu dia pembahasan mengenai preview kedua untuk Kamen Rider Outsiders episode ketiga. Dan juga pastinya pembahasan lengkap sebelum Kamen Rider Zain nanti beraksi ya. Pokoknya asik banget pembahasan kita di video kali ini. Jadi jangan lupa tambahkan pendapat dan komentar dari hal-hal yang udah Ana bahas di video ini ya. Kalau ada yang kurang juga boleh kalian tambahkan pastinya. Jadi kita tunggu penayangannya 23 Juli 2023. Sudah pasti Ana bahas karena Ana juga udah konsisten juga bahas Universe Project Outsiders ini ya. Dari episode 0 bahkan dari Genmu Special The President waktu itu. Dan paling benar memang udahlah ikutin Kamen Rider Outsiders ini hanya di channel Agan Reza. Mantap. Thank you ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Semoga informatif juga. Jangan lupa diskusi. Wassalam. Bye-bye.